Oke, selamat sore di Volunteer Corner yang ke berapa ini ya? 4 ya? Tahu nggak? Ini kalau nggak salah yang keempat. Jadi kita ketemu lagi tiap minggu acara Volunteer Corner ini kita selenggarakan kalau nggak libur ya. Jadi kalau normal setiap minggu gitu. Masih bersama saya Arif Sugeng Widodo, bisa dipanggil Arif Sugeng atau Widodo. Oke, ini kita ditemani oleh 2 orang mahasiswi UNY, bener ya? Iya Mas. Oke. Nanti kita tanya detailnya, fakultasnya apa, jurusannya apa, asalnya mana gitu, ya. Oke, teman-teman Mitra Wacana semua, sahabat Volunteer Corner semua. Jadi Mitra Wacana punya program mingguan yang kita rancang, namanya podcast Volunteer Corner ini. Jadi kita bersama teman-teman, ya mungkin kebanyakan mahasiswa, tapi nanti juga bisa ada yang lain gitu. Kira-kira gitu. Nah, kalau kemarin kita sudah bertemu dengan teman-teman dari UIN, ini kita sekarang bertemu teman-teman dari UNY. Jurusan fakultasnya dulu. Fakultasnya Fakultas Bahasa dan Seni. Fakultas Bahasa dan Seni. Oke, jurusannya apa? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Mas. Pendidikan Sastra Bahasa Bahasa dan Indonesia. Oke, karena ini terkait dengan mata kuliah yang saat ini semester berapa? 5 ya? Semester 5. Dan belajar apa? Masih daring ya ini? Iya, Masih daring. Kemungkinan masuk mungkin awal tahun kalau UNY. Awal tahun besok. Iya. Berarti ini full ya? Semester kemarin, semester ini Full daring semua ya? Full. Oke, kita cerita tentang itu aja ya berarti ya. Boleh. Oke, kita akan cerita soal suka duka belajar daring. Wah, ini gimana ini? Banyak sukanya apa duka? Jangan-jangan malah mereka suka ini. Oke, perkenalan dulu. Dengan siapa dulu ini? Perkenalan dulu. Nama saya Indah Stiani dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Asalnya saya dari Bantul. Dari Bantul, Mbak Indah ya panggilannya ya? Iya. Oke, lalu Mbak? Nama saya Krisvian Distanti, bisa dipanggil Desti. Oke. Saya juga sama dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang semester 5. Semester 5 sama ya. Iya. Mbak Indah sama Mbak Desti ya? Iya. Oke. Kalau haus minum dulu ya. Ini biasanya kita itu dengan narasumbernya sama loh. Ini kebetulan tadi kelupaan, jadi akhirnya agak beda. Nggak apa-apa ya. Nanti sambil diminum. Oke. Tadi Mbak Desti dari Gunung Kidul. Ya, Mbak Indah dari Bantul. Lalu kuliahnya di Jogja, di Iya, UNY. Jogja. Sama-sama masih Jogja ya. Iya. Oke. Mungkin ini cerita dulu dulu milih Fakultas Sastra Bahasa dan Sastra di UNY itu gimana ceritanya? Mungkin bisa cerita-cerita dulu. Kalau saya dulu masuknya lewat jalur SBMPTN. Jadi jalur itu Tanpa tes? ujian. Oh, ujian. Ya, saya ujian langsung di UNY. Oke. Ya. Kemudian kalau jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra malah saya itu pilihan ketiga. Jadi ya pilihan pertamanya saya bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Terus Oke. yang kedua itu PG PAUD yang untuk ngajar anak PAUD. Oke. Dan yang ketiga itu, dan ternyata setelah keluar saya diterimanya malah yang pilihan ketiga. Pilihan 3. Iya. Oke. Kalau Mbak Indah? Kalau saya dulu masuknya lewat SNMPTN. Jalur undangan. Iya. Oh, jalur undangan. Iya. Oke. Waktu itu bingung banget kan mau pilih apa. Saya pengennya bahasa Inggris. Tapi di kelas saya sendiri SMA dulu tuh banyak yang daftar bahasa Inggris gitu loh. Oh, banyak. Terus saya jadi minder, insecure karena mereka lebih pintar-pintar kan. Terus akhirnya bahasa Inggrisnya saya kasih ke pilihan kedua. Terus dibalik aja ya? Iya. Pilihan pertamanya saya bingung antara sastra Indonesia atau ini PBSI. Okay. Karena ibu saya itu nyuruhnya udah jadi guru aja besok PNS gitu kan. Ya udah saya milih PBSI di jurusan pertama dan alhamdulillah doa ibu keterima. Amin.
Berarti nggak ini ya, nggak yang tanpa tes ya? Iya, gitu? tanpa tes. Gitu. Dulu SMA mana? SMA 3 Bantul. SMA 3. Kalau Mbak Desti? Saya SMA 2 Pelayan. SMA 2 Pelayan. Iya. Oke. Ini Gunung Kidul sama dengan saya. Iya. Oke, mungkin bisa sedikit cerita awal-awal COVID kemarin itu sebenarnya udah masuk dulu ya? Maksudnya udah tatap muka itu udah ya atau belum sebenarnya? Kita itu dari semester 4 pertengahan pokoknya. Maret itu Iya. kan udah semester 4 Pertengahan. Udah berjalan 2 bulan. Oke. Nah, terus itu ada COVID jadi langsung itu daring. Pas COVID awal-awal nyebar itu kita masih kuliah kan. Pas belum sampai di Jakarta kasus pertama. Kasus pertama itu masih kuliah. Iya. Masih Masih kuliah. Kuliah bulan apa tuh? Februari apa Januari akhir? Januari. Februari. Oh, udah kuliah ya Januari. Iya. Oke. Pas Maret itu katanya dapat edaran cuma 2 minggu libur, nggak taunya sampai sekarang keterusan. Hampir setahun ini. Iya. Bentar lagi nih. Iya. Oke. Teman-teman yang di luar Jawa atau di luar Jogja itu pada pada balik ke Jogja belum? Atau masih di rumahnya masing-masing? Sebagian ada yang udah di sini. Sebagian lagi masih ada yang Kalau di ada yang sana. keperluan udah ada yang di sini sih beberapa. Oke. Tapi ini ya kuliahnya masih banyak daring atau beberapa ada yang tatap muka? Semuanya daring sih Semuanya kalau daring. kami. Oh, semuanya daring ya? Iya, kalau jurusan kami semuanya daring. Oke. Tapi ada yang tatap muka ada? Ada fakultas lain ada. Oh, fakultas lain. Yang fakultas Ilmu keolahragaan itu biasanya praktek gitu, jadi biasanya langsung masuk praktek. Oke. Berarti ya, kalau ilmu olahraga itu UNY itu terkenal ya ilmu keolahragaannya. Iya. Kalau di Jogja satu-satunya ya? Ada yang lain, Bu, ilmu keolahragaan? Kurang tahu. Kurang tahu. Kayaknya sih yang lain nggak ada. iya. Kayaknya. Cuma satu di UNY. Iya, itu kalau daring kan Susah. lucu main game ya mereka. Iya. Kalau main bola main game, voli main game gitu. Paling bikin video itu aja kan susah, gurunya menilai langsung kan. Oke. Jadi mereka udah seminggu atau 2 mingguan itu katanya udah mulai masuk praktek-praktek. Oh iya. Berarti memang ya bisa beda ya per fakultas, per jurusan gitu ya. Iya, beda-beda. Oke. Berarti ini full dari semester 4 pertengahan sampai sekarang. Iya, Iya. semester Full 5. daring semua. Full. Iya, full. Oke, kita cerita-cerita itu soal itu. Sekarang ngambil berapa mata kuliah atau berapa SKS? 24. 24 Iya. semester ini. Iya. 24 SKS berapa mata kuliah? 11 mata kuliah. Oh, full ya, masih Iya. banyak. Itu Senin sampai Jumat ada terus. Ada terus. Lalu gimana itu? Tugas-tugasnya itu banyak nggak? Banyak banget. Isinya tugas semua malah. Iya. Iya, biasanya kan sehari 3 mata kuliah. Jadi full dari biasanya dimulainya jam 7:30, kalau enggak ya jam 9 sampai sore pukul 5 gitu bisa. Tapi kalau dosennya ada tambahan mungkin bisa diganti jam malam. Iya. Pernah juga jam Sampai 7 malam. Iya. Oh gitu. Iya, Tapi tergantung. sesuai kesepakatan atau Iya, Iya. kesepakatan dulu. bisa nggak ini kalau malam? Iya. Oke. Kalau misalnya dosennya ada rapat atau acara lain tuh bisa diganti. Oke. Berarti berapa Pak? 11 mata kuliah. Iya, 11 mata 11. kuliah. Iya. Itu mata kuliahnya apa aja kalau di jurusan bahasa dan sastra Indonesia? Ada filsafat bahasa, ada desain perwajahan. Iya. Desain Kalau- perwajahan. Iya, itu Iya. kan jurusan jurnalistik konsentrasi kita. Ya, kebetulan kami semester ini tuh ngambilnya jurnalistik. Oh, Penjurusan gitu loh. Penjurusannya milih. Maksudnya penjurusan untuk nanti konsentrasi itu. skripsi macam-macam itu? Iya, Kalau itu- skripsi enggak sih. Enggak. Iya, tapi bisa lewat itu Iya, juga. bisa juga. Oke. Apa aja tadi selain Kalau untuk jurnalistiknya sendiri ada desain perwajahan sama magang kalau semester ini. Oke. Terus Oh, termasuk ini ya, magang Iya. di Mitra Wacana. Iya. Ya? Nah, jadi teman-teman ini saat ini sedang magang di Mitra Wacana. Iya. Kalau kuliahnya daring, di Mitranya juga daring juga. Cuma sesekali ketemu gitu. Bersama teman-teman UIN.
malah belum sempat ketemu ya dengan teman-teman atau udah? Belum sempat. Nah, jadi mereka itu barengan ininya apa magangnya di Mitra Wacana barengan sama teman-teman UIN. Iya. Cuma nggak pernah ketemu satu grup WA tapi nggak pernah ketemu. Oke, lanjut tadi sampai mana ya tadi? Mata kuliahnya. Oh ya mata kuliahnya. Itu ada perencanaan pembelajaran. Itu buat RPP, buat besok ngajar. Oke. Ya Terus- besok Juli itu kita udah KKN sama PPL. Udah kayak Juli. Juli Tahun besok depan. Oh tahun depan. Iya. Udah KKL sama KKN KKN sama sama PPL. PPL. Iya. Tapi itu beda waktu ya? Atau bersamaan? Kalau kakak tingkat yang sekarang tuh barengan. Iya. Oh bisa. Iya. Ya bisa. Oh tak kira beda waktu PPL sama Mungkin karena COVID itu jadi bareng atau dibarengin. gimana nggak Tapi tahu. satu tempat atau beda tempat? Satu tempat. Oh satu tempat ya. Mungkin. Cuma beda kegiatan Iya. aktivitas. Kan apa-apa. PPL-nya kan sekarang juga daring. Iya. Pokoknya daring semua ya. Iya. Oke, kalau soal daring ini, nek tanggapan teman-teman enak mana ini? Daring sama ketemu langsung? Enak ketemu langsung. Enakan ketemu langsung. Ah, kenapa? Karena kalau ketemu langsung emang capek sih. Saya kan laju jadi pulang pergi aja berangkat sejam pulangnya sejam gitu tapi materinya itu lebih nyampe kena gitu loh gitu ya? kalau iya ketemu langsung. Terus tugas-tugasnya juga nggak sebanyak ini, Oke. Oh malah anu ya, sekarang banyak tugasnya. banyak banget. Banyak banget. Oke. Kalau Mbak Devi gimana? Kalau saya kan biasanya ngekos, Hmm. jadi berangkat Senin itu, terus nanti pulangnya Jumat. Kalau Oke. enggak, ya paling kalau enggak 2 hari, 3 hari itu udah pulang Ah. gitu. Kalau pemahaman materinya sama sih, lebih jelas kalau tatap muka langsung daripada daring begini. Sebenarnya memang lebih enak ketemu langsung ya daripada Iya, daring. Gitu. kalau misalnya ada yang belum jelas kan bisa langsung ditanyakan sama dosennya. Kalau sekarang kan ya paling lewat WA aja, paling balasnya juga lama. Kalau enggak ya dosennya sibuk apa gimana gitu. Medianya pakai apa? Zoom atau Google Iya, itu Meet bisa. atau pakai Ada apa? Zoom, ada Google Meet, Google Classroom, sama WhatsApp group. WhatsApp grup ya. Baca grup. Itu yang paling banyak yang mana itu? Google Meet. Yang dipakai. Iya. Oke. Lalu apa namanya diskusi macam-macam itu terbangun nggak kalau pakai itu? Cuman beberapa Atau anak cuma- aja sih yang itu Iya. yang aktif. Yang aktif itu? Biasanya kan juga begitu. Satu kelas berapa ini? 40. 40. Kalau Tiga. yang kelas besar itu biasanya 38 ya. Iya, 38 kalau punya kita. Oke. Ya lumayan lah. Itu nanti kalau ada mata kuliah praktik-praktik itu dibagi 2. Kalau seperti misalnya bikin RPP tadi itu dibagi jadi 2 kelas, jadi lebih enak, lebih dikit gitu kan orangnya. Kalau kelas kecil biasanya 19 orang sampai 20 orang. Oh, itu dibagi 2 atau beda ngambil mata kuliahnya atau gimana biasanya kalau kelas kecil itu? Itu udah beda lagi. Beda Jadi ada yang kelas kecil khusus untuk praktek, Hmm. ada yang dibagi lagi itu khusus penjurusan itu juga ada. Oh, oke. Ya. Kalau dosennya gitu kira-kira enakan waktu ngajar daring atau ini waktu ketemu? Kalau dosennya sendiri maksudnya katanya dosen aku enak ini enak ketemu langsung atau malah enak daring ya tak tinggal Kalau menurut dosen katanya emang lebih enak langsung. tetap enak langsung ya. Iya, kemarin ada yang ngeluh matanya sakit kebanyakan nonton laptop itu. Gitu ya. Iya. Terus seharian kan dari jam 7 sampai jam 5. Karena Ngajar meriksa terus. tugas juga. Iya. Iya. Lalu belum ketemu Iya, terus jedanya kan biasanya paling cuman 10 sampai 30 menit itu paling juga cuman buat makan, terus nanti udah zoom anu lagi. Oh Ya. gitu ya. Gitu. Iya ya. Itu malah melelahkan ya Iya, sebenarnya. melelahkan. Belum tugas-tugasnya nanti kalau malam juga ngerjain lagi gitu. Belum kalau dosen ada rapat-rapat gitu kan. Kalau ada rapat-rapat gimana maksudnya? Biasanya diganti tugas atau Oh gitu. kalau enggak Jadi semakin kosong. banyak Iya. tugasnya. Oke, jadi di waktu misalkan hari ini dosennya ada rapat, lalu kelasnya tetap,
lalu ganti tugas gitu atau gimana? Biasanya diinfokan di WhatsApp. Di WhatsApp grup. Iya, Nah, bilang kalau hari ini nggak bisa kuliah karena ada rapat, jadi diganti tugas aja gitu. Tapi ada juga yang nggak ngomong, jadi kita nungguin gitu sampai akhir jam gitu, bingung. Tahu-tahu kosong. Oke, ini tadi di kampus ini. Sebenarnya kalau di rumah itu enak nggak itu? Kan Zoom atau pakai Google Meet atau apa itu, misalkan ikut kelas nggak diaktifin videonya atau suaranya dengerin, disambi tidur lah atau apa gitu. Ya tergantung dosennya, ada yang harus menghidupkan kamera, ada gitu. yang enggak gitu. Pokoknya terserah. Kalau yang enggak kan juga bisa sambil tiduran. Kalau misalnya capek. Ya ditinggal tiduran itu kadang ya sampai ketiduran bener. Tapi ada itu, Pernah saya 2 kali sampai ditelepon sama Indah. Oke, ini kok nggak respon atau gimana gitu? Nggak join gitu juga ada yang nggak join. Oke. Taunya ketiduran. Tahu-tahu ngechat di grup, ini udah selesai apa gimana gitu. Padahal udah masuk di grup ya, maksudnya dia di Zoom-nya udah nggak join. Nggak ketiduran join dari awal. Gitu. Tak kira udah masuk lalu ditinggal tidur gitu. Enggak. Dari absen. awal emang belum masuk Oke. gitu. Tapi rata-rata memang harus ngidupin ini video. Enggak sih. Enggak. Sebenarnya Nggak harus. bisa disambi nyuci ya, nyapu atau Ya, gitu ya. paling dosen-dosen tertentu yang mengharuskan. Iya. Oh gitu. Karena kan kalau ngidupin video juga sinyalnya kadang nggak kuat. Wah itu alasan bagus juga nanti. Iya, biasanya dijadikan Iya. alasan. Lah ya itu jadi alasan bagus itu. Wah ini kalau saya hidupkan sinyalnya kurang bagus ya. Iya, Akhirnya biasanya ya kayak udah. gitu. Oke. Kalau di rumah kegiatannya lebih banyak, tumpuan aktivitasnya jadi macam-macam atau gimana ini? Jadi Aktivitasnya- kalau sebelum COVID itu kan sering ke kampus ya, kegiatan bisa Iya. jadi Iya. kegiatan kampus, ekstrakurikulernya kegiatan macam-macam. Sekarang di rumah aja, nanti udah banyak tugas, lalu di rumah sama orang tua atau apa, ini bantu macam-macam gitu. Dapat beban tambahan kerjaan rumah enggak? Kalau saya jujur selama COVID itu jadi kurang produktif. Oh gitu malah. Iya, saya juga gitu. Paling ya juga cuman bantuin orang tua ngapa-ngapain gitu, ngerjain apa. Loh, tapi tugas-tugas itu gimana? Kan Ya, produktif itu. ya cuman tugas, tapi kegiatan lain tuh nggak terlalu itu. Aktif di mana sebelumnya? Mungkin Mbak Indah atau Mbak Devi di kampung terlibat Karang Taruna Ya atau cuman Karang Taruna itu. Karang Taruna? Kalau sekarang kan sekarang udah jalan sih, tapi dulu pas awal-awal COVID kan nggak jalan, tetap aja nggak jalan. Apanya yang ngajak? Kegiatannya di Karang Taruna. Oh, gara-gara COVID. Iya. Iya. Oh, sama di tempat Mbak Devi. Iya gitu. Biasanya mungkin ikut kegiatan semprot-semprot itu, Semprot-semprot. disinfektan atau Oh. apa? Biasanya bapak-bapak. Dulu pas ada lockdownan itu ada ikut kampanye atau yang jaga jarak, cuci tangan macam-macam itu ada nggak di kampung itu? Atau ikut semprot-semprot enggak? Kalau saya enggak. Kalau di kampung saya nggak ada sih, Nggak ada. nggak ada. Biasanya, tapi ada dulu di lockdown itu pernah Pernah. ditutup kampungnya itu loh. Iya. Paling cuman ada pemuda gitu yang lewat pakai mobil, terus nanti itu pakai suara gitu-gitu. Pokoknya menghimbau gitu. Kan biasanya dijagain toh, mereka ikut jagain itu yang teman-teman Oh iya. Karang Taruna muda Iya. putra-putri. Iya. Nutup portal. Nutup jagain portal lalu jaga, nanti nyemprot Oh iya. tangan lalu Ngecek suhu. Iya. Ada juga nggak di kampung dulu? Iya ada. Pas awal-awal. Awal-awal aja ya. Iya, Kayaknya kalau sih dulu di deket UGM sana sekitar 2 bulanan ada itu kayaknya kalau nggak salah. Itu. Kalau di Bantul sama Gunung Kidul lama nggak itu? Sampai sebulan 2 bulan? Cuman 2 bulanan. Cuma 2 bulanan. Iya sama Iya, sebenarnya. kurang lebih ya.
habis itu kan new normal udah enggak itu sih, udah bebas. Ya, itu Orang-orang. kayaknya kalau nggak salah itu habis Lebaran. Tempatku Oh, iya. itu habis Oh, Lebaran iya. buka. Lalu kalau yang di rumah ya, kalau yang di dekat kampus itu, dekat UGM itu habis Lebaran tapi selisih 2 mingguan atau apa baru dibuka itu. Setelah itu ya udah sesuai dia. Cuma biasanya ada apa itu loh apa nyediain cuci tangan atau Mm-mm. apa itu. Iya, Itu sama. umum sekarang ada itu. Di Kalau enggak mana-mana ya. ada. Iya. Oke, kalau di UNY ini ada surat edaran atau apa namanya semacam himbauan itu mahasiswanya itu nggak boleh datang ke Jogja dulu atau gimana gitu, ada nggak? Ada. Ada. Iya, nggak boleh datang ke kampus, dosen-dosen juga nggak boleh datang, yang boleh cuman Staff gitu. pegawai satpam gitu. Oh gitu, memang Iya. ada surat itu. Ada. Ya sampai sekarang masih begitu. Oh, masih berlaku. Ya masih berlaku. Berarti kalau ke kampus sebenarnya nggak boleh. Nggak Iya boleh. sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya. Tapi banyak yang menyelinap sih. Maksudnya kalau perpus gitu gimana? Tutup. Nggak buka, tutup semua. Iya. Oke, karena beberapa kampus itu masih bisa diakses. Kemarin UIN itu perpusnya katanya buka, cuma nggak boleh dari luar minjem macam-macam. Terakhir kita ke sana mungkin lebih dari sebulan yang lalu tuh Iya. masih tutup sih. Oke. Nggak tahu kalau sekarang. Oke. Berarti ini ya. Oh, memang ada surat himbauannya itu ya? Iya, Ada. ada edaran beberapa Surat kali. Beberapa kali. Jadi diperbarui Iya, gitu ya. Ya diperpanjang gitu karena juga ini masih PSBB. Jadi menurut Mbak Indah sama Mbak Devi ini perasaannya gimana ini jadinya? Kalau ini terus-terusan itu gimana? Yang jelas bosan. Iya, Yang iya. pertama kali itu bosan. Terus kayaknya juga nambah beban pikiran gitu, Iya. lama-lama takutnya stres. Oh iya. Gimana? Maksudnya beban pikiran lebih ke apanya? Yang bikin stres itu di apanya? Tugas. Tugas-tugas kampus itu? Iya, soalnya kan misalnya hari ini ada 3 matkul. Ah. Nah itu ada 2 matkul yang ngasih tugas deadline-nya 1 minggu. Jadi sama deadline-nya hari itu juga. Apalagi tugasnya tuh nggak sehari itu nggak selesai dikerjain. Jadi itu sih. Jadi susah. harus ya malah istilahnya waktunya itu terforsir ke situ Iya. ya. Iya. Sudah nggak ketemu lalu fokusnya ngerjain tugas gitu. Iya. Harus pintar-pintar bagi waktu. Iya. Tapi sekarang udah boleh kan beberapa pada piknik macam-macam itu kemarin Oh, iya. liburan pada piknik. Iya. Iya. Maksudnya kalau stres dikit-dikit kan Mbak Indah itu katanya dekat Gua Selarong ya? Iya. Itu menyepi di situ dulu. Apa? Iya, saya kalau stres ke Gua Selarong gitu. Kalau Palian itu tempat wisatanya apa tuh? Palian. Kan Palian tuh? Oh, bukan, saya Wonosarinya. Oh, Wonosari. Oh iya, Ding. Tadi Palian ini SMA-nya kok. Ya, Oh lupa iya, aku. iya, SMA 2 Pelayan. Heeh. Ya berarti kalau kan dekat kotanya itu berarti malah ke alun-alun. Kan udah rame. Sekarang Wonosari sudah pakai apa namanya? Muteri alun-alun nyepeda gitu. Oh iya. Ada itu kan. Ya udah Paling agak lama kalau itu. libur Sabtu Minggu mungkin Yang ya ke agak rame. Tangkul, Kemana? Taman Kuliner. Oh, Taman Kuliner. Kalau Oke. enggak ya. Kemarin Sabtu saya ke Jongi sama teman-teman. Kemana? Ke Jongi. Jongi. Ya kan itu ada pasar makanan gitu setiap hari Oh, Sabtu. iya. Ya, itu biasanya ke sana. Refreshing. Refreshing. Selama COVID ini pernah refreshing kemana ini? Kalau saya itu ke pantai 1 kali. Itu kapan? Maksudnya Udah agak lama atau baru-baru aja? ya 1 bulanan yang lalu. Oh, masih baru lah. Iya. Sebulanan. Sama Mana sih, pantai paling mana? cuman ke pantai. Pantai baru di Gunung Kidul namanya Baru? Pantai Ngerawah. Ya, itu dekat Pantai Widodaren. Aku belum pernah itu. Itu di Dekat mana yang agak terkenal dulu pantainya? Dekat pantai di apa? daerah Panggang itu. Oh, masuknya Panggang. Iya. Oke. Oke, kalau dekat Panggang.
Kalau Wenda pernah kemana ini? Liburan? Paling cuma ke pantai sih, itu aku terakhir. Mana? Parangtritis? Iya. Deket cuma situ. Sama pantai Depok. Depok itu Iya. cuma sebelahan. Iya. Masak ikan, makan ikan. Iya, beli ikan. Tapi rame waktu itu. Rame. Kapan tuh itu? Sebulanan juga atau udah agak lama? Udah agak lama, paling 2 atau 3 bulan. Oh udah. Oh, Iya. setelah Lebaran jangan-jangan. Iya, Setelah setelah Lebaran. Lebaran. Itu masih rame banget. Karena ini ya, sepertinya memang tempat wisata beberapa udah dibuka lah, dibuka. udah di ini. Iya. Saya kemarin sempat liburan yang kemarin itu pulang sebenarnya, pulang ke Wonosari, tapi lewat jalur Panggang, lalu Oh, jalur iya. pantai itu. Rencananya cuma lewat aja sih. Jadi lewat aja. Cuma ternyata pas mau sampai Baron itu harus bayar retribusi 10.000 Oh, gitu iya. loh. Akhirnya gara-gara udah bayar ya udahlah aku mampir ke Baron sebentar. Sekalian. beli apa itu udang atau apa. Setelah itu langsung jalan cuma bentar 15 menit aku lihat pantainya. Tapi rame memang waktu itu rame. Lalu lanjut mampir sebentar di Ndrini, ya apa itu? Pantai Drini. Ndrini yang pinggir pas itu loh. Oh. Indrayanti. Oh, Indrayanti ya. Indrayanti. Nah itu cuma sebentar juga udah itu pulang. Karangmojo. Nah itu ramai sekali sih. Mungkin orang juga udah bosan ya. Iya. Stres mungkin. Butuh hiburan. Butuh hiburan. Butuh Iya, refreshing. benar. Nah kira-kira ini masih berapa bulan lagi kuliah ini? Sampai Desember, tahun. akhir Desember ya. Oh Desember ya? Iya. Oke. Kemungkinan. Oh udah mau habis lah. Ya agak dibeta-betain berarti. Iya. Sekarang masuk minggu ke 11. Kan biasanya tuh 4 bulan, 16 kali pertemuan. Sekarang sudah masuk minggu ke 11. Berarti kurang 5 kali pertemuan Oh lagi. kurang 5 kali pertemuan. Iya. Oke. Wait, tinggal sebentar itu. Iya. Berarti ujiannya di bulan akhir Desember atau awal Januari? Tergantung dosanya, ada yang Desember, ada yang Januari. Oke. Dan sama sekali ya nggak ketemu itu ya. Iya. Iya. Ini udah kayak UT berarti. Universitas terbuka. Iya. Terbuka pakai pakai Zoom Zoom. atau Google Meet gitu. Kalau teman-teman lihat itu perbandingan cerita-cerita misalkan yang dari luar Jogja, itu mereka sebenarnya perasaannya sama juga nggak itu? Pengen segera ke Jogja, pengen ketemu tatap muka apa gitu, atau mereka malah ya senang-senang aja nggak perlu harus ke Jogja atau gimana gitu? Kayaknya pada seneng di kampung halaman sih. Malahan ya. Iya kan Iya. dekat sama keluarga. Kalau di Oh. Jogja kan jauh. Oh iya. Lah mereka nggak bosen, Bu? Paling juga bosen. Juga bosen. Karena ada yang kalau deket kampus kan gara-gara itu tadi, maksudnya harus balik rumah beberapa kos macam-macam itu kan mereka nggak perpanjang. Iya. Lalu itu entah dititipin atau apa, yang jelas beberapa itu banyak yang kontrakan atau kos-kos itu kosong gitu, karena ya mungkin nggak fix ininya ya, belum selesai ininya ya, maksudnya belum jelas ini selesai kapan atau apa gitu Iya. anunya. Nah itu ribet juga sih. Saya tinggalnya di Karanggayam itu juga sepi sih. Karangmalang. Enggak, saya Karanggayam. Oh beda. Oh, beda. Kirain. Beda. Oke, kita break dulu ya, bentar ya. Iya. Atau Mas Robit? Mas Robi. Kita break bentar. Ada iklan menarik yang diproduksi oleh teman-teman KPI UIN. Mungkin 2 menitan. Nah, monggo disimak sebentar. Waalaikumsalam. Ono apa ya Mas? Kok rame-rame ngene iki? Loh, kan iki wayahe syuting. Oh ya Allah, aku lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik buat kalian cara menjaga kesehatan mental di saat pandemi COVID-19 ini. Seiyo Mas, aku tak nganggo sepatu dulu.
Teman-teman tahu nggak sih menjaga kesehatan mental pada saat pandemi COVID-19 ini sangat penting loh. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti rasa ketakutan atau rasa cemas kita akan adanya wabah, dan rasa jenuh saat karantina, kemudian banyaknya informasi yang simpang siur dan belum tentu jelas dan faktanya. Gak jarang itu semua dapat mengganggu kecemasan serta mengganggu kesehatan fisik dan mental. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kesehatan mental pada saat COVID-19 ini? Yuk ikutin terus! Yang pertama yaitu selalu melakukan aktivitas fisik. Seperti olahraga, melakukan peregangan, dan latihan pernafasan yang membantu kita untuk menenangkan diri atau merilekskan. Dan jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari ya untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, buat teman-teman, tips yang kedua yaitu selalu mengonsumsi dan memperbanyak makanan yang bergizi. Asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental loh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tips yang ketiga, kalian selalu menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca buku. Selanjutnya, tips yang keempat, bijaklah kalian dalam memilih informasi yang dibaca. Jangan sampai informasi yang kalian baca membuat merasa cemas dan takut akan adanya pandemi COVID-19 ini. Atur waktu kamu untuk menonton film, membaca, dan mendengarkan berita mengenai pandemi COVID-19. Meski begitu, jangan menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting ya. Dan jangan lupa, dapatkan informasi mengenai pandemi dari sumber yang terpercaya. Iya Bu, Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya. Nah, tips yang terakhir yaitu selalu menjaga komunikasi dengan keluarga maupun kerabat dekat. Berikut tips dari saya untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di sesi yang kedua bersama Mbak Indah sama Mbak Devi, bener ya? Desti. Oh Desti. Iya. Desti apa Devi? Desti. Oh Desti. Iya. Waduh, saya salah ya, Mbak Desti sama Mbak Indah. Oke. Jadi tadi sempat ngobrol soal apa? Itu tadi lebih banyak duka-dukanya ya? Keluh kesah. Oh, keluh kesahnya ya. Keluh kesah. Oke, berarti kita ngobrol anu lah, yang sisi positifnya ada nggak? Ada. Nah, gimana? Ada sisi-sisi positif kuliah daring ini nggak ini?
kan ini daring ya, jadi kita dituntut untuk melek teknologi. Jadi yang dulunya nggak tahu Zoom tuh apa sih, itu tuh jadi belajar itu dikit-dikit. Terus kebetulan juga di semester ini kan ada apa namanya, mata kuliah desain perwajahan. Jadi kita Desain perwajahan. iya, Iya. jadi kita belajar software untuk ngedit itu, bikin poster, bikin katalog gitu-gitu sih. Oke. Berarti itu desain perwajahan itu maksudnya buat bikin poster-poster gitu atau gimana? Iya. Bisa cover Sampo, buku, Oke. cover majalah, katalog gitu. Oke. Itu pakai aplikasi sendiri atau pakai Corel gambar-gambar gitu atau gimana? Pakai Corel, Iya, bisa pakai pakai- Photoshop, pakai Canva, Kalau Oh. enggak pakai ya langsung online gitu, pakai web online gitu bisa. ada. Berarti udah bisa ini ya pakai itu. Dikit-dikit Iya, dikit-dikit masih sudah belajar. dikenalkan. Oke, berarti besok buatlah poster apa gitu. Iya. Oh, poster kampanye lah kira-kira apa? Besok ada Bisa. di agenda Ada kita. di agenda Ada ya kan? kita, iya. Ah, jadi- Membuat poster. Teman-teman ini apa sempat beberapa kali buat tulisan itu Iya. nanti diupload di webnya Mitra ya. Sudah ada yang di webnya Mitra, nanti ini masih beberapa proses. Jadi sama, nanti kalau yang teman UIN juga biasanya diupload di YouTube. Nah, ini nanti di websitenya ya, teman-teman. Nah, berarti nanti buat poster ya ada ya itu. Oh, dia Ya, ada mata namanya. kuliahnya itu yang apa itu Desain perwajahan. desain perwajahan. Oh, saya itu baru dengar loh kalau ada mata kuliah. Itu maksud itu sebenarnya desain perwajahan itu maksudnya apa? Mendesain wajah atau gimana? Dulu gitu. saya kira juga iya. Iya, soalnya kan belum tahu desain perwajahan seperti apa. Itu memang nama umumnya itu. Maksudnya di mata kuliah yang lain di fakultas atau di universitas lain itu ada memang. Kayaknya iya emang kayak gitu. Oh, namanya desain Iya. perwajahan gitu ya. Baru dengar loh ya itu. Baru dengar. Oke, mungkin keunggulan lain apa sekolah daring tadi? Mbak Desti, ya ya. Biasanya kalau di kos-kosan kan saya biasanya kalau udah tugas gitu kan males makan gitu, tapi kalau di rumah kan mungkin bisa di itu sama orang tua kayak udah makan belum gitu. Karena stoknya banyak ya. Iya. Kalau kos kan itu menipis kalau akhir bulan. Iya Iya. gitu. Kalau di rumah Terbatas. stoknya udah banyak, ini kok nggak dimakan, udah makan. Nanti Iya. kalau habis masakin lagi nih makan lagi gitu. Apalagi kalau hujan kan males keluar, kalau udah malam udah capek tugas gitu. Ah. Tapi internet nggak ada masalah ya teman-teman nih? Atau ada? Sinyal sih paling. Oh, Iya, gitu. walaupun dikasih kuota sama pemerintah itu kan sampai kuotanya tuh banyak banget tapi nggak kepake karena Oh, kuota gitu? karena kuota pendidikan. Iya, kuota pendidikan tuh khusus buat itu 45 Zoom. giga, tapi kalau yang biasa tuh cuma 5 giga. Heeh. Nah, Mbak cerita itu gimana itu? Maksudnya 45 giga itu apa itu? Kuota belajar, jadi khusus bisa diakses untuk yang Aplikasi aplikasi belajar. pembelajaran gitu. Oke. Misalnya, Kalau di UNY pakainya Bismart. ya Heeh. Sedangkan itu tuh kita buka sehari, buka Bismart sejam pun kuotanya 100 MB aja nggak Nggak habis. ada. Jadi cuman sia-sia. Kalau yang biasa aja atau yang pakai yang 45 giga yang dari 45. pemerintah gitu? iya. Iya. Oh, gitu. Kalau- Padahal itu untuk 1 bulan atau selama 1 semester? 1 bulan. Itu 1 bulan. Iya. Oke. Untuk yang kuota biasanya tuh cuman 5 giga. Jadi kalau 5 giga kan buat ngakses tugas aja sehari tuh biasanya 1 giga lebih kalau saya. Iya sama. Oh. Jadi kalau 5 giga paling cuman bisa 5 hari. Padahal 5 giga itu nek dirupiahkan berapa itu? Yang berapa? 30 ribuan atau berapa? Beda-beda Apa ya? tergantung kartu. Oh, Iya. Ya, Ya, yang paling- pakainya pengalamannya yang pakai kartu ya apa? Ya paling Maksudnya 30 ribu. 30-an ya? Iya. Ah. Itu sehari aja 1 giga. Iya. Berarti lebih cuma biasanya. untuk 5 hari lah, maksimal banget itu. Iya. Maksimal banget. Jadi ya tetap beli paketan. Oke. Atau kadang ke ini tempat internet umum gitu ada nggak? Enggak. Misalnya ke pernah sih. Telkom atau apa itu kan ada itu. Kalau saya lebih mending ke tempat temen. Oh, ada. Iya. Nanti kan nyambung wifi. Oh, iya ya ada. Iya. Maksudnya yang dia punya langganan wifi. Iya gitu. Kalau ke tempat umum itu kan berisik jadi nggak fokus nantinya.
Oh, Iya, oke. apalagi kalau presentasi kan suaranya juga harus. Iya. Oh. Kalau enggak maksudnya kalau minimal yang itu tadi download apa anu kerjaan tidak pas di kelasnya itu, kalau kelasnya mungkin berisik ya banyak orangnya. Oh, iya. Iya. Tapi ini ya mungkin jauh sama-sama jauhnya ya. Tapi kalau kota mungkin di Wonosari Telkom atau apa ada kan itu? Ada. Bisa diakses ya Bisa. kayaknya. Iya. Nah, minimal itu kan dekat kalau Iya, dari kalau mana Jeruk saya- Sari ya dekat kayaknya. Ya paling cuman 200-an meter bisa. Tapi ada teman yang kebetulan Iya, ada internet teman saya kan itu pakai wifi, jadi biasanya saya lebih suka ke sana. di sana ya. Iya, sambil main. Tapi kalau itu tadi menarik ini soal yang dari pemerintah tadi gimana itu? 45 giga jatahnya Ya, itu di modelnya di apa? Di transfer bentuk kartu gimana itu? Langsung dikirim kuota. Oh kirim ya, jadi kuota. awalnya tuh kita daftar dulu, nanti ada masuk webnya gitu, terus Oke. nanti mencantumkan nomor HP-nya, Oke. sama fakultasnya apa, itu universitasnya apa gitu. Dan terus nanti langsung bisa dapat itu. Dapat 45 giga 45 giga kuota belajar. kuota belajar. Yang 5 itu Reguler. umum, iya, reguler. Oh maksudnya 45 ini 40 kuota belajar, 5 giga umum. Enggak, 50 totalnya. Oh totalnya 50. Iya. Oh oke. Yang 45 itu fungsinya kuota belajar itu apa? Dia punya fungsi apa itu? Buat nge-zoom, Oke, buat betul. Google Meet, Google gitu. Classroom ya paling cuman seperti itu. Oh dia nggak kalau download macam-macam. Nggak Nggak, bisa kalau nggak. itu. Jadi khusus dibuat itu. Oh dia untuk sekedar ini aja ya, maksudnya kelasnya ya. Iya gitu. Oke, oke. Dan itu sisa banyak ya sebenarnya cukup. Kayaknya Mubazir. sehari 1 gigi nggak nyampe ya. Maksudnya itu aman memang untuk buat apa kelas. Oh, iya. Ruangnya itu aman ya itu. Iya. Cuma kalau ada tugas macam-macam butuh internet tambahan itu nggak tercover Nggak itu ya. kepake. Enggak. Jadi tetap harus Tetap langganan harus lain beli atau Kuota sendiri. Iya. Kayak Pakai gitu. kuota sendiri. nah ini kira-kira sempat habis berapa kalau anggaran sendiri Mbak Indah itu sempat yang di luar dari pemerintah itu nyampe berapa? Per bulan. Oh, Per bulan selalu pasti beli kuota sih. Yang saya beli unlimited itu 55.000 sebulan. sebulan cukup Bisa ya? dipakai sebulan, iya cukup. 55.000. Iya. Oke. Nek Mbak cukup Kalau- ke teman itu? Kalau enggak. Kalau saya juga tetap beli paketan. Apa bagian? Pak, 1 bulan juga unlimited tuh 70.000 kalau saya. 70.000 ya? Iya, Oke. Itu cukup ya? Maksudnya cukup. plus nanti bisa main ke temen Numpang. bang internet. Iya, kalau susah sinyal. Tapi ini di Jogja kan kafe-kafe udah buka, beberapa warung juga ada Iya. langganan internet mereka beberapa banyak kok aku lihat. Oh ini dan biasanya itu mahasiswa lama ya, maksudnya yang mahasiswa baru kan sama sekali belum datang. Kalau mahasiswa lama yang ketinggalan atau tertinggal di Jogja itu, nah dia itu atau beberapa memang udah datang itu ngerjain tugas macam-macam kayaknya di kafe-kafe Iya, udah banyak, banyak. iya kan? Biasanya nongkrong berjam-jam cuman buat beli itu, beli minum Nongkrongnya tok tok. jam-jam. Iya. buat ngerjain tugas. Ngerjain tugas itu. Tapi ya dari lah kampus tutup gimana? Ada yang berangkat cuma numpang wifi itu banyak kok juga. Oh boleh tapi. Iya. Sebenarnya enggak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya Lewat enggak. belakang. Loh, tapi kalau ditutup wifi-nya kok dinyalain nih. Iya juga sih. Tapi wifi-nya hidup. Lah ya, makanya kok dinyalain. Biasanya kita sering ke Plaza UNY. Plaza UNY. Ya, jadi bisa di lantai atas kan ada wifi-nya. Wifi. Oke, tapi ya gimana kalau nggak ada internet tambahan yang ini kan mungkin Iya. lebih enak ya. Cuma beberapa pengalaman temen beberapa yang akses perpus atau apa ya agak susah. Pengalaman teman-teman gimana itu? Kalau kita biasanya pakai jurnal web ya, nggak pernah Udah. langsung ke gitu. Oh nggak datang ke perpus nggak ya? Enggak Iya, sih. Udah jadi nyari buku. Kita ngaksesnya pakai itu. Hmm. Ada webnya sendiri. Tapi miliknya UNY. Ya, ada. Jadi bisa diakses Iya. yang online itu ya. Ya. Itu full ininya. Kan ada beberapa yang misalkan skripsi atau apa itu kan dia cuma
bab 1 sampai atau bab 1 sama kesimpulan. Iya. Nanti pas bab 2 3 4 nggak ada, dia harus ngakses ya. Itu full atau gimana maksudnya? Hoki-hokian sih, kadang nemu yang full, kadang enggak. Oh gitu. Iya. Oh berarti ya, berdoa juga ya. Kan siapa tahu ketemu yang masalahnya kan tugas itu kan macam-macam. Kalau nanti beli buku gara-gara nggak bisa ngakses perpus kan repot juga. Iya. Karena saya kemarin sempat ke perpus kota itu dibuka, cuma memang dibatasi. Perpus kota Jogja itu bukanya jam 9 sampai jam 6 sore. Itu dibatasi deh, misalkan kuota 10 atau 20 gitu ya. Nanti harus ada yang keluar baru boleh masuk itu. Kemarin saya itu sempat nunggu 10 menit gitu, habis duhur itu baru ada yang keluar, saya masuk gantian gitu. Berarti antri. Ya antri, cuma antrinya ya nggak kayak antri sembako atau antri apa itu enggak, karena kebetulan kalau jam pergantian makan siang apa itu kan mesti udah ada yang keluar kan. Iya. Wong saya antri sendiri kok kemarin itu, yang Mas penuh itu ya udah saya nunggu bentar udah ada yang keluar. Setelah itu ya mungkin nanti ada yang keluar, ada yang nunggu lagi gitu. Tapi bisa diakses. Kalau perpus apa yang DIY ini deket JEC itu namanya apa sih? Itu jam 9 sampai jam 3 apa jam berapa itu? Pokoknya enggak, atau setengah 3 gitu. Pokoknya enggak nyampe sore. Tapi bisa diakses. Tapi UNJ enggak bisa ya sama sekali ya perpusnya? Kayaknya sih belum bisa. Belum bisa ya? Iya. Oke. Ini lagi apa namanya? Suka lainnya, bentuk kesukaan lainnya yang kelewat apa ini yang belum? Kalau ke Daring. kampus kan harus dandan rapi, pakai pakaian bagus gitu kan. Kalau di rumah enggak usah gitu. Belum mandi juga nggak masalah ya? Iya. Yang Pernah penting nggak absen. belum mandi? Sering. Oh, pokoknya ikut aja itu ya, Iya. nggak wajib. Gitu. Enggak on cam juga. Iya. Berarti jarang on cam, maksudnya nyala Iya. videonya jarang ya? Cuma kalau disuruh. Oke. Kalau presentasi itu juga Nanti biasa. kalau disuruh sebentar ya Pak, 10 menit lagi. Iya. Ya. Ambil kerudung terus baru on cam. Oke. Kalau ini apa namanya, teman-teman ini kan jurusannya bahasa. Iya. Iya. Bahasa. Itu jurusan di UNY yang Fakultas Bahasa dan Sastra itu ada berapa? Maksudnya kan bahasa Indonesia ya. Oh. Ya. Lalu ada apa tadi, bahasa Inggris, Ada bahasa ada Inggris, bahasa bahasa Jawa, Inggris. ada apa? Itu ada berapa? Ada bahasa Jerman. Ada bahasa Jerman. Bahasa Perancis. Heeh. Kalau bahasa Jawa Oh, bahasa Perancis ada. Ada. Bahasa Ada. Jawa ada. Bahasa Pernah. Jawa ada. Dulu yang magang di sini ada yang dari bahasa Jerman loh. Oh. Angkat selisih 2 tahun atau 3 tahun dari teman-teman, mungkin 2 tahunan lah yang dulu itu bahasa Jerman. Kalau teman-teman kan bahasa Indonesia ya. Iya. Iya. Berarti ada bahasa Perancis, Jerman, Bahasa apa, Inggris, Jawa, Indonesia. Iya. Lainnya yang bahasa asing lainnya ada nggak? Arab atau Jepang Nggak atau? ada. Enggak ada. Kalau Arab itu cuma mata kuliahnya. Oh ada. Ada mata Iya, kuliahnya. dulu Kita juga kemarin sempat semester dapat 1 tuh pernah. bahasa Arab. Oh pernah. Iya. Iya. Bahasa Arab itu. Berarti bisa ini dikit. Saya yang agak kesusahan. Soalnya kan dari kecil juga nggak pernah belajar bahasa Arab. Iya, ya sama sih. Apalagi nggak huruf pernah. Arab. Iya. Kalau Mbak Indah mungkin pernah mondok atau apa gitu? Nggak pernah. Dari Bahasa kecil Arab sekolahnya di mungkin. negeri terus. Oh, oke. Kan biasanya kalau yang biasa mondok itu, nah ini Lancar. gampang ini gitu. Pelajaran. Iya. Oke, apa lagi ya ini? Kita mau ngobrol apa lagi nih? Ada yang kelewat ya? Ini kalau judulnya yang suka duka itu, sukanya masih ada nggak ini atau udah? Itu. Sukanya apa? Wah, ada catatan. Sukanya lebih fleksibel.
bisa lebih dilakukan flex- di mana aja gitu. Oke. Terus waktunya juga menyesuaikan. Oke. Misal lagi ada keperluan pergi kemana gitu kan masih tetap bisa ikut Zoom di HP. Oh Gitu iya. sih. Kalau kuliah Mic-nya mungkin agak kalau kuliah langsung kan mungkin harus izin dulu. Oh iya. Pernah nggak maksudnya kuliah tapi pas ke pasar atau apa gitu? Pernah pas ke rumah sakit itu ikut kuliah. Iya. Pernah. Iya. Mana ke rumah sakit waktu itu? Iya. Lalu Mbak Lei pernah kemana gitu? Kalau saya nganterin ibu saya ke pasar pernah. Pokoknya ikut aja gitu. Iya, pokoknya di jalan ngidupin itu, ikut itu dulu terus nanti ditinggal pulang. Pokoknya asal apa Hadir. nggak ditanyain Iya. gitu aja aman ya. Yang penting absen. Oke, ya itu itu di satu sisi keuntungan, di satu sisi kelemahan ya. Iya. Di satu sisi keuntungannya ya fleksibel itu Iya. tadi. Nah sejauh ini ya kalau misalkan disambi-sambi gitu juga nggak apa-apa ya guru dosennya. Enggak Mu- apa-apa sih. Mungkin dosennya juga ngajarnya sambil nyapu atau apa gitu. Ada pernah yang sambil makan soalnya suaranya kedengeran kan. Kriuk-kriuk gitu. Iya. Oh, videonya tapi nggak nyala. Enggak. Sambil makan ya. Ada yang sambil rapat juga. Jadi pakai HP sama pakai laptop gitu, yang satu rapat, yang satu ngajar. Oh gitu. Jadi Jadi dia double-double. ngikutin aja. Iya. Di rapatnya pasif. Pas ngajar aktif Iya. di waktu yang sama. Ya kalau enggak yang pas kita presentasi kan kita yang bicara. Ah. Jadi bisa Dosennya nyimak. Iya, cuman gitu. Wes, ya, macam-macam ya daring ini. Iya. Itu dulu nggak kepikiran mungkin ya, maksudnya Iya. mungkin kalau nggak ikut kelas UT Universitas Terbuka itu mungkin nggak. Ini apa dipaksa menjadi UT semua ini, semua kampus. Oke. Jadi kalau UKM ini nggak ada aktivitasnya ya. Enggak ada sih, kayaknya enggak full ada. daring. Iya. Jadi kegiatan apa itu UKM macam-macam di kampus itu kan banyak itu. Iya. Ini sama sekali nggak ada Nggak kegiatan. ada. Enggak. Karena kan sekarang di jurusan kita juga lagi ada event bulan bahasa. Ya. Itu biasanya ada pementasan gitu buat acara puncaknya itu aja. Besok cuma lewat Zoom. Ya kemarin ada acara seminar itu juga pakai Zoom. Zoom. Oke. Iya. Seminar pakai Zoom. Tapi aktivitasnya tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Tapi diganti daring. Oke. Saya tertarik ke teman-teman ini kan anunya ke sastra ya atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Berarti kan terkait juga ini ya bahas banyak novel, Iya. banyak apa cerpen, apalagi cerpen, Puisi, novel, puisi. puisi Iya. gitu ya. Nah, dari pengalaman teman-teman waktu belajar itu banyak nggak sih ini penulis-penulis perempuan, novelis-novelis perempuan itu banyak nggak? Banyak yang kita temui. Contohnya Dea Lestari gitu ya. Generasi baru banyak ya? Iya. Kalau saya lebih suka baca novelnya itu biasanya yang generasi baru Iya, sih. generasi baru. Soalnya kalau generasi lama bahasanya agak sulit dipahami. Iya, bahasanya sulit dipahami. Itu karena mungkin ejaan lama atau gimana? Iya. Kayak bukunya Pram itu kan sulit dipahami bahasanya. Bahasanya terlalu tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi menarik itu Iya. ceritanya. Kalau itu ada pelajaran ini ya, istilah sejarah. Apa kalau dulu kan ada balai pustaka, Oh, ada. apa itu angkatan apa itu Pujangga baru. Pujangga baru. Iya. Angkatan 45 atau Iya. apa itu ya. Itu sampai sini-sini juga ada nggak sih sebutan-sebutannya? Maksudnya angkatan 2000, angkatan 2010 ke sini misalkan. Kalau sekarang- Tapi sebutannya apa gitu loh. Angkatan 2000-an Iya, kayaknya. paling akhir tuh angkatan 2000. Iya, kita belajarnya Nyebutnya angkatan 2000 Iya. gitu. Mm-mm. kita Itu contohnya siapa penulisnya? Eka Kurniawan. Iya. Itu kakak angkatanku loh itu. Iya, iya. Iya. Oh, UGM. Itu, heeh. Oh. Siapa lagi? Eka Kurniawan. Wah, itu dia terkenal memang. Iya, novelnya bagus-bagus. Heeh. Andrea Hirata itu. Andrea Hirata. Itu masuk angkatan 2000. Iya. Lalu
Siapa? Putut EA itu masuk nggak tuh? Putut kayaknya Yang mojok belum. Nggak tahu. kurang tahu. Kurang tahu. Ya nanti Nggak hafal. nanti dilihat. Siapa lagi yang angkatan 2000-an yang ada? Yang cewek-cewek itu Dilestari. itu masuk 2000-an ya? Iya kayaknya. Nah, sebelum itu kebanyakan apa jarang ya yang penulis angkatan lama itu penulis yang perempuan jarang ya kayaknya ya? Atau ada? Ada tapi lebih sedikit tuh. Iya. Lebih sedikit ya? Kebanyakan laki-laki. Iya, kebanyakan laki-laki. Tapi mulai kesini mulai banyak ya? Iya. Oke. Karena menarik itu sebenarnya. Kalau mau kapan-kapan mau nulis soal itu bisa loh. Maksudnya penulis-penulis perempuan di apa namanya kesusastraan Indonesia misalkan. Iya. Jadi bandingin waktu yang dulu itu Oh, jumlahnya dikit, sekarang udah mulai. iya. Nah, nanti bisa loh itu dianalisis, maksudnya karena apa macam-macam itu kan Iya. menarik. Kalau sempet ditulis aja. Iya besok. Kalau sempet ditulis Iya. aja. Kalau di UNJ sendiri ada yang dosennya juga penulis atau apa, ada nggak? Ada Pak Ada. Suminto Asayuti. Itu. Penulis apa, novel juga atau apa? Iya dia sastrawan. Beliau sastrawan. Puisi-puisi juga banyak. Iya. Puisi. Iya. Oke. Kalau penulis di bidang pendidikan tuh yang udah terkenal sampai kemana-mana tuh Pak Burhan. Pak Burhan. Iya itu Iya. bukunya dipakai di mana-mana. Dia nulis tentang apa? Edukasi, pendidikan tentang Pendidikan. Maksudnya Iya, pendidikan buku. sastra itu bahasa Indonesia atau macam-macam. Macam-macam. Oh. Iya. Ada tentang fiksi, tentang Stilistika. iya penilaian pembelajaran gitu. Banyak. kalian tertarik untuk nulis nggak? Sebagai maksudnya selain bayangannya sebagai guru gitu, sebagai penulisnya gitu, tertarik nggak? Tertarik sih sebenarnya tertarik. Cuman mungkin belum. Nunggu ada ilham itulah, ilhamnya nanti tahun gitu. Ya tapi kok maksudnya beberapa penulis itu mungkin bisa apa ya, dia enak seneng gitu ya nulis itu, dia jurusannya juga dari macam-macam sih kadang Iya. gitu. Iya. Jadi saya juga dulunya pengen jadi penulis ya, karena nggak nulis jadi ya tetap nggak ada nggak ada ininya, bentuknya gitu. Oke, apalagi yang belum ada kelewat nggak nanti? Ya paling bisa dekat sama keluarga gitu. Kelebihannya Kalau di Kelebihannya. rumah. Iya. Jarang-jarang ya kuliah sampai setahun ini cuma di rumah itu. Iya. Tapi perasaan orang tua gimana kalau mereka itu sebenarnya di satu sisi seneng atau susah gitu, ini anakku di rumah terus ini seneng ada yang disuruh-suruh. gimana? Seneng ada yang Oh disuruh-suruh. gitu, malah bahagia ya. Iya. Tapi juga ada yang kasihan lihat anaknya dari pagi sampai malam Ngadep laptop terus. Oh iya. Lalu apa? Mungkin dikasih itu tadi makanan, biasanya makanan. Mau minta aja nggak apa-apa, yang penting makan. Iya. Ya semoga ini COVID tahun depan udah nggak Iya. inilah. Amin. Stres loh itu kalau masih terus gini-gini Iya. terus Iya. gitu. Mungkin Dikurung. perlahan-lahan. Iya. Apalagi Jogja ini apa namanya? Kampus isinya kampus semua kan. Iya. Semua kampus lah itu, kalau nggak ada mahasiswanya ya mati suri. Mati suri. Aktivitas perekonomian Terdampak. Iya. terdampak itu yang Iya. apalagi sekitar kampus juga itu. Kos-kosan, penjual makanan macam-macam gitu. Ininya. Kosnya dulu di Kalau saya Karangmalang. Selokan Mataram. Selokan Mataram itu panjang ya. Masuknya Saya itu dia masuk masuknya di Pringwulung. Oh, masuknya yang di Pringwulung. Iya. Berarti seberang Gejayan ya. Iya. Oke. Nek Mbak Indah ngelaju memang. Ngelaju. Oh, memang dimintanya ngelaju atau Nggak boleh ngekos sama orang tua. nggak boleh karena masih terjangkau jaraknya atau Iya. gimana? Iya emang masih dekat. Oke.
Sebenarnya anu ya, satu jam itu Sejam. berapa kilo tuh? Ada 30 atau 40 kilo ada nggak? Kurang tahu. Tapi biasanya kalau macet-macet itu sejam sih paling lama. Kalau cepet ya 45 menit. 45 menit udah cepet ya? Iya. Oke, itu ya menurut saya deket sih. Tapi kalau ngelaju misalkan Wonosari apa itu juga lelah loh itu. Lelah. Iya. Saya aja males aku maju. Mending ngekos ininya. Oke, apalagi ya? Kira-kira rencana ke depan ini mau skripsi atau apa? Soal apa ini? Bisa mungkin nyinggung-nyinggung bentar, dikit lah. belum kepikiran, tapi kayaknya mungkin lebih ke jurnalistik itu yang mau. Oh, tertariknya jurnalistik malah. Iya, kalau saya gitu. Oke. Tapi belum bayangan pastinya belum. Kalau itu nanti lebih jurnalistiknya nganalisis di pemakaian bahasanya gitu. Iya, atau? bisa gitu juga bisa. Oke. Oke. Kalau Mbak Indah apa rencana? Kepikirannya sih di pendidikan kayak Cara ngajarnya atau gimana? iya mungkin teknik pembelajaran apa yang diterapkan di sekolah ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu mungkin. Tapi masih bisa berubah. Oh iya. Wong belum setor judul juga tuh. Belum. Masih bingung. Tapi kalau mata kuliah kan habis di semester 6 ya. Ini 5, semester depan semester 6 ya. Iya. Itu habis ya mata Iya. kuliah. Oke, paling enggak kalau mata kuliah habis itu kan udah bebannya ringan. Iya. DO itu maksimalnya berapa tuh? Semester 14. Kayaknya semester 14. Semester Kalau nggak salah. tahun ke-7 ya? Semester 14 berarti kan Ke 7 tahun. Iya. iya, Iya kan? Berarti masih ada waktu. semoga tepat waktu. Lo pengen lama pengen cepet. Kadang Pengen itu cepet, mahasiswa pengen itu cepet. pengennya lama loh dulu itu. Ya, jadi dulu itu ke kampus itu pengennya ya aktivitasnya lama-lama gitu, malah aktif di UKM macam gitu. Jadi cuma sekarang memang trennya berubah ya, pengennya kalau bisa Iya. kalau bisa cepat pokoknya cepat. Iya. Iya. Masanya bayarnya lebih mahal gitu Iya. kan. Donatur kampus kalau lama. Loh lah ya. Iya kan bayarnya lebih mahal. Karena dulu kan cuma hitungan 200.000, 300.000. Sekarang udah ditandai Mas Roti. Tinggal berapa Mas Robi? 1 menit? Oke, jadi kita masih punya waktu 1 menit ini. Jadi kalau kelamaan nanti bosan. Oke, sebagai penutup, teman-teman punya kira-kira mungkin pesan atau kesimpulan atau apalah gitu. Kira-kira buat penyemangat teman-teman yang lain untuk kuliah daring gimana? Iya, terkhusus untuk angkatan semester 5 ini. Mahasiswa semester 5. Semangat pokoknya. Oke, nanti pada lihat ya, di share ya Iya. ke teman-temannya. Ini Iya. lihat ini kita memberi semangat ke kasih ke dosennya juga. Pak, ini kita pembelajaran daring loh. Iya. Gitu. Ininya. Jadi nanti di share. Biar lihat itu, wah ini teman-teman dari UNY bahasa sharing-sharing loh. Suka dukanya. Iya. Jadi mereka nanti dosennya bisa tahu juga, mahasiswanya juga tahu juga. Oke, kira-kira itu teman-teman, ini obrolan santai. Jadi kalau obrolan kita itu untuk yang masa COVID ini nggak usah yang berat-berat. Nah ini udah berat ya beban itu tadi cerita. Kalau nanti ditanya analisis macam-macam, aduh ya Allah gitu kan. Ya harus belajar, harus itu ya. Kita nyantai itu cerita pengalaman. Ternyata ya ada ininya ya, kuliah daring ya ada Sisi Plus positif. minus. sisi positif, Iya. negatif, suka dukanya gitu. Tadi ya bisa buat inilah pengalaman. Jadi besok bisa cerita buat anak cucu ponakan macam-macam gitu. Nanti lihat YouTube-nya ya, ini tante ini ikut dulu zaman COVID gitu. Zaman COVID. Oke, sebenarnya minggu kemarin kita pernah nyinggung loh mau yang soal
film itu, sharing film. Nah, sebenarnya narasumbernya udah ada di sini. Tapi gantian, jadi lain kali. Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi. Temanya mungkin masih rahasia. Yang jelas yang film itu diagendakan. Kalau nggak minggu besok ya minggu kemarinnya. Minggu depannya lagi, minggu depannya. Tapi kayaknya sih bukan minggu depan. Minggu depan gantian teman Win lagi. Teman Win lagi. Dan rencana kita nanti ada teman-teman, bisa jadi ada semacam narasumber tamu, bisa dari yang lain gitu. Nanti ada, kalau nggak tahun ini ya tahun depan. Beberapa dari volunteer asing kemungkinan bisa. Jadi Mitra Wacana itu ada teman-teman magang dari kampus dalam negeri dan juga dari kampus yang luar negeri. Jadi semoga lain waktu bisa kita undang. Mungkin itu obrolan kita saat ini, mungkin lebih sedikit ya Mas Robi waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Indah sama Mbak Desti. Iya. Sama Mbak Ika ini nemani. Terima kasih Mas Robi, teman-teman yang menyaksikan semua. Sampai berjumpa insya Allah minggu depan.